kabar semuanya? Balik lagi di program Ngopi bareng GKI MY. Ngobrol untuk pertumbuhan iman bareng GKI Maulana Yusuf. Bagaimana hari-harinya Bapak Ibu Saudara-saudara? Sudah lebih dari 1 bulan kita tidak bisa kemana-mana dan harus tetap tinggal di rumah saja. Sudah mulai bosan? Mungkin ada ya dari Bapak Ibu yang mulai bosan, mulai mati gaya karena segala macam udah dikerjain, segala macam udah dilakuin. Beres-beres rumah sudah, rapihin kamar sudah, ganti posisi di kamar sudah, baca buku sudah, apalagi ya, kayaknya semua sudah. Sampai-sampai yang tadinya nggak pernah bikin kopi, sekarang tutorial, ikutan bikin kopi. Yang tadinya nggak pernah masak, lihat resep-resep di YouTube, bikin masakan. Yang tadinya nggak pernah bikin kue, sekarang praktek bikin kue. Kayaknya semua sudah dilakukan ya Bapak Ibu. Apalagi nih, waduh, masih lama. Karantinanya masih diperpanjang lagi. Kita masih harus tinggal di rumah beberapa minggu lagi ke depan. Sudah mulai mati gaya? Sudah mulai bosan? Bingung? Mesti ngapain lagi? Bapak Ibu dan saudara, saya jadi ingat ada satu teman saya. Dia cerita tentang pengalamannya ketika berada di jemaat. Dalam kondisi seperti ini, kebaktian-kebaktian sekarang dialihkan melalui cara online. Artinya kita tidak bisa datang beribadah ke gedung gereja. Lalu karena situasi yang seperti ini, teman saya ini dapat pesan singkat dari salah seorang anggota jemaatnya. Pesan itu bunyinya seperti ini. Sekarang enak ya para pendeta, gak mesti ngerjain apa-apa. Sekarang udah gak sibuk lagi para pendetanya. Gak khotbah, gak harus melakukan pelawatan, gak mimpin persekutuan, gak mimpin PA. Enak sekali, jadi gak sibuk. Oh udah saudara, waktu saya tahu cerita ini, saya kemudian teringat satu tulisan yang ditulis oleh Albert Nolan, ini bukunya, dalam buku Jesus Today. Albert Nolan mengatakan bahwa yang namanya kesibukan sekarang itu seolah menjadi obsesi manusia. Sehingga kalau ada orang yang tidak sibuk, maka dia akan merasa bersalah. Orang cari-cari kesibukan, orang merasa bahwa dirinya harus sibuk, harus melakukan sesuatu, harus bergerak, harus ada aktivitas. Karena kalau tidak sibuk, kalau tidak bergerak, kalau tidak melakukan aktivitas, maka ada muncul perasaan bersalah. Kok saya nggak ngapa-ngapain ya? Kok saya nggak sibuk ya? Albert Nolan mengatakan bahwa kesibukan kini menjadi obsesi manusia. Saya berpikir-pikir ada benarnya juga pernyataan ini. Karena coba deh lihat, para pensiunan ketika dia sudah pensiun malah lebih sibuk dari sebelumnya. Papa saya merasakan hal itu. Papa saya sekarang sudah pensiun dan sekarang lebih sibuk dari sebelum-sebelumnya. Tapi apa sih yang salah dari sebuah kesibukan, Bapak Ibu? Saya memahami bahwa memang kita ini dipenuhi dengan berbagai kesibukan. Kadang mungkin tidur saja, badan kita beristirahat, tapi kadang-kadang pikiran kita juga masih sibuk. Kadang-kadang ketika kita bersantai, tidak melakukan apapun, pikiran kita yang sibuk. Hari ini mau apa ya? Besok harus rencanakan apa ya? Yang kemarin, aduh kenapa saya lakukan itu ya? Dan banyak sekali yang kemudian membuat pikiran kita jadi sibuk. Albert Nolan mengatakan kalau seseorang begitu dikuasai oleh kesibukan,
maka kesibukan itu akan menjadi penghambat. Penghambat relasi dia dengan Allah. Penghambat relasi dia dengan sesama juga. Kenapa? Karena dia memikirkan segala sesuatu untuk dirinya. Dia disibukkan dengan berbagai pikiran, dia disibukkan dengan berbagai aktivitas, sehingga sulit bagi dia untuk duduk tenang dan diam dalam keheningan. Albert Nolan mengatakan bahwa sesungguhnya di dalam keheningan itulah kita bisa menemukan Tuhan. Bagaimana mungkin kita bisa berefleksi dan mencari Allah kalau kita masih disibukkan dengan berbagai hal? Di dalam keheningan kita jadi belajar untuk berhenti dahulu. Kita retreat, kita menarik diri, diam dahulu, kemudian merefleksikan banyak hal. Diam di dalam ketenangan membuat kita menjadi tahu apa yang harus saya kerjakan selanjutnya. Bukankah Tuhan Yesus dalam pelayanannya juga melakukan hal yang sama? Di sela-sela kesibukannya, Tuhan Yesus selalu menyempatkan diri untuk tinggal dalam keheningan. Entah dia pergi ke gunung atau dia pergi ke tempat sunyi, semua dia lakukan untuk mau berelasi kembali dengan Allah Bapanya. Di dalam keheningan itulah dia menemukan apa yang harus dia kerjakan. Nah, Bapak Ibu dan Saudara, kalau sekarang ini kita diminta untuk tinggal diam di dalam rumah, mari kita nikmati kesempatan ini. Ambil waktu untuk tinggal dalam keheningan, ambil waktu untuk tinggal di dalam diam, karena ketika kita berada dalam kondisi seperti itu, tenang dan diam, dalam keheningan, kita jadi tahu apa ya yang harus saya lakukan selanjutnya. Oke, Bapak Ibu dan Saudara, sekian sapaan ngopi dari saya hari ini. Semoga sapaan saya hari ini memberi inspirasi buat Bapak Ibu, memberi semangat bagi Bapak Ibu, dan tetap Bapak Ibu dan Saudara harus punya ketenangan, harus punya pikiran yang jernih, sehingga kita dimampukan melewati masa-masa sulit ini. Selamat melanjutkan aktivitas kembali. Tuhan memberkati.